Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa bertatap muka setelah sekian lama kita mungkin tidak melakukan tatap muka di kelas. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah jika semuanya sehat dan alhamdulillah hari ini Bapak juga sehat, siap kita melakukan pembelajaran pada hari ini. Sebelum mulai pelajaran, Bapak cek kehadiran dulu. Ayu, Hadir. Despita. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya di pertemuan hari ini. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita awali dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Diawali dengan ta'awud, basmalah. Silakan dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita perenggangan dulu biar nggak tegang, biar konsentrasinya makin meningkat. Boleh berdiri semuanya? Pagi, siang, malam. Pak Putri salah. Nah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi Mas Mbak, materi kita hari ini temanya ialah indahnya beragama secara moderat. Jadi tujuan pembelajaran yang harapannya bisa dicapai setelah kalian belajar materi ini ialah yang pertama, kalian dapat membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 sesuai dengan kaidah tajwid dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menghafal ayat, dalil Quran dan hadis terkait moderasi beragama ini. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menjelaskan kandungan ayat dan hadis secara mendalam. Yang keempat, kalian meyakini bahwa nilai-nilai moderasi beragama dalam Islam itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, setelah belajar semua mengenai moderasi beragama, kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang udah pernah dengar kata moderasi? Coba dicari di buku cetaknya, ada nggak tentang moderasi di situ? Jadi di materi ini ada 3 kata kuncinya. Moderasi, toleransi, dan damai. Ketika kalian sudah bisa memahami, menghayati moderasi, kalian akan timbul yang namanya toleransi. Toleransi bukan hanya terhadap agama lain, tapi terhadap sesama umat Islam yang berbeda mazhab, berbeda pandangan. Jadi hari ini kita akan sama-sama membahas secara detail bagaimana cara kita menjalankan ajaran Islam secara moderat agar dapat menciptakan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin Bapak sudah minta tolong ketua kelasnya untuk membagi kelompok, Mas Riki. Ini sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Nanti silakan dipilih ketuanya masing-masing. Bapak bagikan LKPD ini, lembar kerja yang materinya bisa kalian cari di buku cetak yang sudah ada di meja masing-masing. Dibaca dulu,
silakan berkelompok, jadi boleh menghadap ke belakang. Nah, silakan didiskusikan LKPD lembar kerja itu berdasarkan kemampuan daya nalar kritis kalian masing-masing tiap kelompok. Ada skenario masalah di situ. Di sebuah sekolah terdapat siswa dengan latar belakang agama yang berbeda. Pada suatu hari terjadi perdebatan di media sosial terkait pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dirasa kurang melibatkan semua agama. Kayak di SMP 5 kan mungkin setiap Jumatnya ada Jumat Imtak. Itu hanya kegiatan untuk kita-kita yang beragama. Nah, sementara di SMP 5 ada juga teman-teman kita beragama Hindu, Kristen, dan Protestan. Apakah selama ini dalam pergaulan kalian dari kelas 7, kelas 8, itu ada teman-teman yang non-muslim merasakan kok kalian Jumat Imtak, kami kok nggak ada kegiatan. Nah, itu gimana? Silakan didiskusikan. Gimana kelompok 1? Sudah paham dengan rumusan pertanyaannya? Masalahnya sudah dicerna? Ya, berbagi tugas. Ada yang mencari dulu apa yang disebut moderat, apa hubungannya dengan toleransi, kemudian nanti baru kalian bisa dapat yang namanya solusi dari masalah tadi yang akan didiskusikan sama-sama. Baik anak-anak, gimana diskusinya, selesai? Semua pertanyaan sudah dijawab? Berdasarkan masalah yang ada di lembar kerja tersebut sudah sesuai. Jadi tahapan selanjutnya presentasi masing-masing kelompok maju ke depan. Untuk pertama, Bapak silakan kelompok 1, Mas Fajar dan kawan-kawan, silakan maju ke depan. Silakan dimulai. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami presentasikan hasil kerja kelompok kami akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 153 berdasarkan beserta isi artinya. Takunu syahada alan nasi wa yakunar rasulu alaikum syahid wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yataqadilu ala akibai wa in kanat lakabiratan illa ja'al ladina hadallah wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum innallaha bin nasi la rasulur rahim. Telah menjadikanmu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada umat manusia. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan pertama, apa masalah utama dalam kasus tersebut? Kurangnya bertoleransi agama. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap moderat dalam beragama dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Saling menghormati dan saling menghargai perbedaan agama. 3.
Buatlah solusi yang dapat dilakukan oleh siswa, guru, dan pihak sekolah untuk menciptakan kerukunan di lingkungan sekolah. Diadakannya diskusi tentang agama. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Ada yang ingin tanyakan mengenai hasil diskusi tadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3? Kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat, kelompok 1. Boleh Bapak minta lembaran kerjanya? Sudah ditulis nama kelompok? Nah, tulis dulu. Selanjutnya akan kita saksikan pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2. Kepada Mas Riki dan teman-teman disilakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kita mempresentasikan hasil kerja kami akan membacakan surat Al-Baqarah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kuntum 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'u imanukum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siswa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, perpindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi pertunjukan oleh Allah. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan ilmumu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Al-Baqarah. Pertanyaan 1. Apa masalah utama dalam kasus tersebut? Perdebatan agama di sosial media. 2. Bagaimana sikap moderat dalam beragama dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Moderat berarti menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. 3. Buatlah solusi yang dapat dilakukan oleh siswa, guru, dan pihak sekolah untuk menciptakan kerukunan di lingkungan sekolah. Menciptakan kerukunan antar sesama agama lain. Melaksanakan acara yang adil dalam setiap agama. Dan menghormati sesama agama lain. Sekian, terima kasih. Gimana? Itu tadi hasil pemaparan, hasil diskusi kelompok 2. Ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3? Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya disilakan untuk kelompok 3, Radit dan kawan-kawan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kami akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 143 yang dibacakan oleh Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syuhada. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimma yaqalibu 'ala aqiba. Wa in kanat lakabirata illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyuti'a imanakum. Innallaha
bin-nasi laraufur rahim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu diperkiblatkan kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Pertanyaan, apa masalah utama dalam kasus tersebut? Siswa dengan latar belakang agama yang berbeda. 2. Bagaimana sikap moderat dalam beragama dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Memahami konsep modernisasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Mengidentifikasi manfaat moderasi beragama dalam menjaga kerukunan. Buatlah solusi yang dapat dilakukan oleh siswa, guru, dan pihak sekolah untuk menciptakan kerukunan di lingkungan sekolah. Menghargai yang berbeda agama dan suku. Sudah, Pak. Itu aja. Ya. Solusinya menghargai apa tadi? Menghargai yang berbeda agama dan suku. Menghargai yang berbeda agama dan suku. Ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Jadi demikian tadi 3 kelompok sudah memaparkan hasil diskusi mengenai skenario masalah yang sama-sama tadi sudah kalian bahas, yaitu di mana latar belakang agama yang berbeda di suatu sekolahan, di suatu lembaga pendidikan, di mana ada yang melakukan perdebatan di media sosial. Kenapa di sekolah itu kegiatan keagamaannya yang menonjol hanya agama yang mayoritas? Apa agama yang mayoritas di sekolah kita? Islam. Jadi ini hanya contoh kasus. Alhamdulillah di sekolah kita tidak terjadi hal yang demikian. Jadi Islam moderat yang tadi kalian diskusikan menjadi tajuk utama dalam materi kita hari ini, yang mana kuncinya ialah moderasi menghasilkan toleransi, toleransi itu menghasilkan kedamaian, atau sebutannya umatan wasaton. Jadi kita ini terlahir sebagai umatan pertengahan, dalam artian tidak yang terlalu radikal, yang dikit-dikit apa-apa mau jihad, mau perang, mau memusuhin kaum-kaum kafir yang non-muslim. Jadi kita umatan wasaton yang tidak boleh lagi membenturkan agama dengan budaya, agama dengan suku. Misalnya ada sebutan, wayang itu bukan budaya Islam. Itu sudah harus kita tinggalkan. Kita sudah harus bisa hidup berdampingan dengan budaya yang tidak membuat kita meninggalkan agama. Jadi itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya setelah pembelajaran materi ini kalian makin bisa menjadi generasi-generasi yang moderat dalam beragama. Tadi dibacakan juga surah Al-Baqarah ayat 143. Pertemuan selanjutnya kita akan memperdalam tajwid yang terkandung di Quran surah Al-Baqarah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah seru? Seru. Kalau begitu, pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Terima kasih untuk hari ini Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.